Sin Saba, Bun Sin Saba. Hai guys, video kali ini kita akan membahas filem Bun Sin Saba. Filem menceritakan dari kisah Kirana, seorang gadis cantik yang memanggil Bun Sin Saba. Bun Sin Saba adalah arwah tidur makhluk halus di Korea. Kirana ingin Bun Sin Saba mengutuk nama-nama yang telah ditulisnya di kertas. Yang pasti, nama-nama itu adalah orang yang dibenci Kirana. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus filem ini, dan jika kalian suka dengan video ini, tekan aja tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pagi itu, Kirana berangkat sekolah. Saat memasuki kelas, Kirana melihat sosok musuhnya yang mati di atas meja. Dia kaget, berteriak, dan langsung kabur. Dia menemukan pihak sekolah yang membahas kematian tak wajar yang dialami oleh Serin. 말이야. 지금까지는 그래. Kirana kaget atas kematian Serin di bangku nomor 29, sama seperti urutan daftar musuh yang sering mengganggunya. Sekolah menganalisa kematian Serin adalah akibat bunuh diri. Saat guru memanggil absen nomor 29, Serin menjawabnya. Semua siswa kelas 7 lari ketakutan. Padahal sekarang bangku nomor 29 adalah bangku kosong. 19번 김인숙? Jam pulang sekolah, Kirana memperingati agar teman-temannya tak memberitahu kegiatan semalam mereka yang memanggil Bun Sin Saba untuk mengutuk musuhnya. Di perjalanan, Kirana dihadang dan diancam oleh geng Serin. 알았어? Bu guru membicarakan keanehan bangku nomor 29 pada rekan kerjanya, sebut saja Pak Robi. Pak Robi menjelaskan bahwa setiap sekolah punya cerita hantu sendiri. 가지고 있는 괴담이나 전설 같은 거 있잖아요. Pak Robi meminta agar siswa-siswa tidak membahas lagi bangku nomor 29. Tapi mereka harus lebih memperhatikan pelajaran. 수업에 열중할 수 있도록. 알았어? Tim detektif menjelaskan pada pihak sekolah bahwa kematian Serin adalah karena dia menghisap gas beracun dari bungkus plastik di kepalanya. Sang direktur meminta detektif menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Ia juga minta agar kasus ini disembunyikan dari pers. Pagi itu, Jeno tiba lebih awal di sekolah. Dia merasakan ada yang memegang kakinya. Tapi di lantai tidak ada apa-apa. Tiba-tiba di depannya sudah ada Kirana. Dia menceritakan bahwa dia telah memanggil arwah Bun Sin Saba yang menyebabkan kematian Serin. Kirana meminta Jeno untuk menghentikan memanggil arwah Bun Sin Saba yang menyebabkan kematian Serin. Karena terpergok oleh Bu Sani, Kirana lari, tapi dia malah bertemu geng Serin. 아님 내가 네 대가통에 불 붙여버릴 거야. Karena menaruh rasa curiga atas kematian Serin. Ketakutan yang dialami oleh Kirana membuat ibunya cemas. Bahkan Kirana tidak ingat kalau belakangan ini dia sering pulang tengah malam. Kirana tak mengangkat ponsel ketika dihubungi ayahnya, dan dia juga tidak menghiraukan ayahnya. Sebenarnya yang mengganggu pikiran Kirana adalah tragedi kematian 30 tahun yang lalu di sekolahnya. Pikiran itu mengingatkan kematian saingan kelasnya yang tak wajar itu. Sementara itu, Pak Robi masih menyelidiki bangku kosong dalam urutan absen. Kepala sekolah memanggil Kirana dan menanyakan keterlibatannya dalam kasus kematian Serin. Kirana hanya menjawab dia tidak ingat apa-apa. Jawaban ini mengundang emosi bapak kepala sekolah. Kirana menjelaskan bahwa yang membunuh Serin kemungkinan hantu yang menghuni bangku kosong nomor 29. Malam itu, Kirana didatangi hantu bangku kosong. Dia lari dari rumahnya dan tak ingin kembali tinggal di desanya yang penuh keanehan itu. Hantu bangku kosong menghadang Kirana dan membawanya ke alam bawah sadar. Kirana syok dengan kejadian yang menimpanya. Beruntung Pak Robi berhasil menenangkannya. 그건 아이들의 죽음에 대한 너만의. Tak lama, datanglah Bu Guru yang memanggil bangku kosong saat absensi siswa.
Kirana mengatakan kalau dia melihat hantu di bangku kosong itu. Sementara itu, detektif bersama direksi berdebat tentang penyelesaian kasus ini. Kirana juga mendesak ibunya untuk menceritakan kasus bangku kosong 30 tahun yang lalu. Waktu itu, ibu Kirana juga bersekolah dalam satu kelas yang sama dengan hantu bangku kosong itu. Kirana meminta agar ibunya memindahkannya ke sekolah lain. Karena jika Kirana tetap sekolah di sana, bisa mengancam keselamatan mereka sekeluarga. Kirana juga menceritakan kalau di sekolah dia sering diganggu temannya, hingga dia dikurung di WC. Hantu bangku kosong merasukinya hingga dia mampu melihat angka yang seharusnya tidak dapat dilihatnya. Bahkan, dia menghipnotis saingannya hingga dia bunuh diri di kelas. Tapi sang ibu tetap bersikeras untuk tidak akan meninggalkan desa mereka saat ini. Setelah Kirana masuk kamar, ibunya merasakan ada yang aneh. Ternyata Kirana seperti orang kesurupan hingga mata ibunya rusak. Ayah Pak Robi juga ingin mengusir Kirana dan ibunya. Bahkan siswa sekelas mogok belajar dengan Pak Robi yang selalu membela Kirana. Padahal sudah banyak bangku kosong akibat ulahnya. Seorang psikiater berusaha membantu Kirana agar dia ingat dengan kejadian yang memilukan itu. Tapi Kirana tak sepenuhnya dapat menguasai dirinya. Kirana berusaha melawan arwah bangku kosong yang telah membunuh banyak temannya. Dalam sebuah agenda, Kirana diperintahkan untuk keluar dari sekolah. Dikhawatirkan Kirana semakin sadis. Walaupun Bu Guru tak setuju, tapi Kirana tetap akan dikeluarkan dari sekolah. 제 생각에는 돈색. Bunsin Sabah, Bunsin Sabah. Kirana memanggil arwah Bunsin Sabah itu. Kirana memaksa agar arwah Bunsin Sabah keluar dari tubuhnya. Tapi arwah itu tak mau karena Kirana lah yang memintanya masuk ke dalam tubuh Kirana. Kirana panik dan mengancam bunuh diri jika arwah itu tak mau keluar. Saat Kirana menebaskan pisau di nadinya, Bu Guru menghalangi dan Kirana pingsan. Bu Guru juga ingin mengeluarkan arwah yang merasuki tubuhnya. Dia meminta paranormal membantunya. Tapi resikonya sangat berbahaya. Arwah Bunsin Sabah itu menyerang paranormal. Dia dicekik, meronta hingga tewas seketika. Arwah Bunsin Sabah menguasai tubuh ibu guru secara utuh. Bu Guru mempengaruhi Kirana kembali. 아가야, 겁내지 마. Saat rapat Dewan Direksi, Kirana marah dengan keputusan yang mengusirnya dari desa. Kirana membakar ruangan rapat itu. Api berkobar membakar Dewan Direksi. Bu Guru juga dikuasai arwah Bunsin Sabah. Dia mencari kepala sekolah yang akan mengusir Kirana dari desanya itu. Kepala sekolah dibunuh oleh Bu Guru. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Pak Robi yang merupakan anak kepala sekolah itu. Pak Robi syok. Arwah Bunsin Sabah itu pergi. Setelah penyelidikan sidik jari, ternyata arwah Bunsin Sabah itu adalah Bu Guru yang tewas 30 tahun yang lalu sebagai seorang siswa.